Ada beberapa tips belajar untuk kalian yang sedang mempersiapkan tes SKDCAT untuk mengikuti penerimaan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan pada tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Dan ini sudah aku buktikan dan cukup efektif untuk bisa diterapkan atau menjadi bahan referensi untuk kalian belajar. Sebelum kita lanjut, aku mau informasikan untuk kalian yang mau belajar lebih ekstra lagi tentang materi dan juga soal SKDCAT atau mau ikut tryout gratis tanpa bayar, kalian bisa ikuti bimbel khusus SKDCAT yang aku selenggarakan bekerja sama dengan Siap Dinas. Jika kalian bergabung di bimbel ini, tentu kalian akan mendapatkan keuntungan dan keunggulan. Di antaranya tersedia tryout gratis dengan website yang mudah dipahami. Terdapat juga grup WA pembelajaran materi SKDCAT dan sharing seputar formasi yang ingin kalian lamar. Sistem pembelajaran via Zoom meeting sebanyak 2 kali pertemuan per minggunya dengan mentor yang tentunya sudah pengalaman di bidangnya. Untuk kalian yang mungkin berhalangan hadir di kelas, terdapat juga rekaman pembelajaran dan rangkuman materi kelas yang dibahas sebelumnya. Tersedia tryout gratis dan premium dengan soal-soal hot terbaru, tentunya sudah sesuai dengan kisi-kisi plus ebook pembahasan persoalnya. Terakhir, kalian akan diajarkan tips dan trik untuk menaklukkan tes SKDCAT. Nah, jika kalian berminat, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi video ini dan tentu kalian bisa memilih paket kelas SKD-nya sesuai dengan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti channel Mr. Mili mulai dari awal sampai sekarang. Dan insya Allah kedepannya kita akan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan penerimaan CPNS, sekolah kedinasan dan juga P3K. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe channel ini dan selalu mendukung support channel ini agar pastinya selalu berkembang memberikan informasi-informasi terbaru tentang CPNS dan juga sekolah kedinasan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi yang banyak sekali dibutuhkan oleh teman-teman mungkin yang saat ini sedang persiapan belajar SKDCAT, mungkin untuk mengikuti tes CPNS ataupun tes sekolah kedinasan, dan kalian banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang cara belajar yang efektif atau mungkin lebih kepada tips untuk belajar yang efektif dalam menghadapi ujian tes SKDCAT ini. Nah, memang tes SKDCAT ini merupakan salah satu tahapan tes yang akan kalian lalui saat penerimaan CPNS ataupun sekolah kedinasan. Untuk kalian yang ingin mendaftar sekolah kedinasan apa saja atau CPNS apa saja formasinya, instansinya, kalian akan menghadapi tes SKDCAT ini. Soalnya sama semua, tidak ada yang berbeda. Jadi seluruh CPNS, seluruh sekolah kedinasan, seluruh formasi instansi CPNS dan sekolah kedinasan itu tes SKDCAT-nya sama. Nah, dalam tes SKDCAT ini kalian nanti akan menjawab 110 soal dalam waktu 100 menit dan kemudian akan dibagi menjadi 3 kategori soal, yakni kategori soal TWK, kategori soal TIU dan juga kategori soal TKP. Nah, 3 kategori ini nanti ada passing grade-nya masing-masing. Jadi seluruh soalnya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 110 itu merupakan soal pilihan ganda semuanya. Dan nanti kalian jawab berdasarkan pilihan kalian dan tentu nanti ada aturan mainnya atau passing grade-nya. Dan juga setelah kalian lolos passing grade nanti ada sistem perankingan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan sistem dari tes SKDCAT ini sudah aku buatkan video khusus. Jadi silakan kalian tonton, kalian pelajari. Mungkin untuk kalian yang baru mengikuti tes atau mungkin baru lulus sekolah kebingungan bagaimana sistem tes SKDCAT ini, jadi silakan langsung kalian tonton. Di video kali ini aku mau sharing terkait dengan tips belajar yang efektif untuk kalian belajar menghadapi tes SKDCAT ini. Nah, mungkin kalian kebingungan bagaimana cara belajar yang baik atau belajar yang efektif, ataupun ada nggak tips dan triknya itu belajar tes SKDCAT ini. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu kisi-kisi materi tes SKDCAT ini. Nah, memang hal yang pertama yang harus dilakukan adalah saat kalian belajar tes SKDCAT ini, kalian wajib mengetahui kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi itu adalah apa saja soal-soal ataupun materi-materi yang nanti akan diujikan dalam tes SKDCAT. Nah, ini sangat penting sekali.
Karena dengan adanya kisi-kisi ini, kalian nanti akan tahu arah belajar kalian itu di mana. Nah, sama contohnya seperti kalau kalian ingin pergi ke Jakarta, seperti itu. Nah, pasti kalian membutuhkan peta. Nah, peta inilah yang nanti akan memandu kalian untuk menuju ke Jakarta tersebut. Nah, sama seperti halnya belajar SKD CAT. Nah, SKD CAT ini harus ada kisi-kisi terlebih dahulu. Kalau kalian belajarnya tanpa ada kisi-kisi atau kalian belajarnya itu tidak sesuai dengan rule atau dengan apa yang nanti akan diujikan, maka pelajaran kalian kemana-mana dan itu akan membuang-buang waktu kalian dan membuat belajar kalian itu tentunya tidak efektif. Jadi pastikan yang pertama ini kalian harus mengetahui kisi-kisi tes SKD CAT itu. Nah, kisi-kisi tes SKD CAT itu adalah 3 kategori soal tadi, yakni kategori soal TWK yang ada pilar negara, kemudian nasionalisme, integritas, kemudian undang-undang, Pancasila, NKRI. Nah, untuk TIU itu ada figural, kemudian soal deret, analogi, silogisme. Dan untuk TKP itu ada profesionalisme, jejaring kerja, dan juga anti radikalisme, dan juga beberapa komponen-komponen lainnya. Nah, ini yang perlu kalian pelajari agar nantinya kalian belajarnya bisa tepat sasaran. Yang kedua adalah kalian pilih metode belajar yang tepat. Nah, mengapa aku sampaikan metode belajar ini sangat penting? Setiap orang memiliki metode belajarnya masing-masing. Ada mereka yang belajarnya itu harus di ruangan yang tertutup. Atau mungkin ada yang belajarnya itu mereka harus santai. Jadi bisa sambil mendengarkan musik. Atau mungkin ada yang belajar itu tidak bisa sistemnya membaca buku. Jadi hanya belajarnya sistemnya menonton. Ada yang juga suka belajarnya itu harus fokus membaca buku. Nah, ini kan artinya kembali lagi kepada metode. Jadi setiap orang itu memiliki metode belajarnya masing-masing. Nah, kalian ketemui atau kalian lihat pada diri kalian itu metode belajar yang terbaik itu yang bagaimana. Ada juga orang yang belajar itu di setiap tempat itu bisa dia belajar. Tetapi ada sebagian orang yang belajarnya harus di malam hari atau mungkin belajarnya itu harus di pagi hari setelah bangun tidur di pagi hari. Nah, itu kan banyak berbagai macam metode-metode belajar yang bisa kalian terapkan. Nah, kemudian metode belajar ini kalian lihat juga kelemahan kalian itu di mana. Kalau misalnya kalian lemahnya di soal hitung-hitungan, jadi metode belajarnya itu kalian mungkin lebih banyak belajar tentang hitung-hitungan. Kalau misalnya kalian lemah di bagian hafal-hafalan, nah mungkin kalian lebih banyak untuk belajarnya di bagian hafal-hafalan. Nah, jadi seperti itu. Cari metode-metode terbaik bagaimana kalian belajar yang efektif. Karena metode ini sangat menentukan keberhasilan dari kalian belajar. Kalau kalian belajar tidak nyaman, kalian belajar tentunya dalam tekanan, ataupun mungkin kalian belajar tidak sesuai dengan kondisi yang kalian harapkan, maka akan sangat sulit materi yang kalian pelajari itu masuk ke dalam diri kalian. Yang ketiga adalah membuat catatan kecil dan juga pengembangan materi. Nah, ini juga sudah pernah aku gunakan atau aku terapkan dan buktikan sendiri bahwa saat kita belajar itu memang harus kita membuat semacam note atau catatan kecil di setiap pembelajaran ataupun di setiap materi yang kita pelajari. Nah, ini sangat penting. Karena mengapa? Untuk mengoptimalkan sistem pembelajaran agar tentunya materi yang kita pelajari itu mudah diingat, kemudian tentunya kita belajarnya itu lebih efektif. Alangkah lebih baiknya buat catatan kecil atau semacam rangkuman untuk kita pelajari nantinya jika suatu saat pelajaran yang kita pelajari itu lupa atau kita ada sedikit kebingungan. Nah, itu. Jadi cara mengoptimalkan proses pembelajaran itu adalah salah satunya dengan membuat catatan kecil atau membuat semacam note setiap kali kita sudah belajar. Dan selanjutnya adalah kita kembangkan materi yang kita pelajari. Nah, pengembangan materi yang aku maksud di sini adalah contohnya seperti misalnya kalian saat belajar itu belajar soal Pancasila. Nah, kalau kalian belajar Pancasila, kemudian kalian kembangkan, kalian cari dari awal sampai akhir ataupun apa-apa saja hal-hal yang masuk dalam ranah Pancasila ini. Bisa seperti sejarah Pancasila, kemudian tanggal-tanggal penting atau mungkin kapan Pancasila itu didirikan contohnya, dan juga butir-butir Pancasila dan hal-hal lainnya yang tentunya berhubungan dengan materi Pancasila ini. Jadi kalian kembangkan sendiri.
agar nantinya saat nanti keluar soal yang diujikan saat tes itu, kalian sudah tahu karena kalian sudah memiliki banyak referensi. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kalian belajar itu stagnan. Stagnan dalam artian apa yang kalian pelajari di buku, apa yang kalian pelajari atau kalian dengarkan hanya sebatas itu saja. Kalau misalnya kalian hari ini mendengarkan belajar tentang Pancasila atau tentang undang-undang, cari semuanya undang-undang itu sampai ke akar-akarnya. Kalau bisa mungkin sejarah undang-undang, kemudian kalian hafal undang-undang tersebut. Dan yang paling penting itu kalau untuk sekarang ini, TWK itu lebih banyak soal-soal penalaran. Nah, jadi kalian memang harus banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak referensi, mencari informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat saat ini. Tips selanjutnya adalah kalian harus banyak berlatih soal dan juga coba ikut tryout. Nah, ini juga sangat penting. Saat kalian sudah belajar, semakin banyak materi yang kalian pelajari, tentu kalian harus mencoba ataupun mungkin menguji diri kalian sendiri sejauh mana materi yang kalian sudah kuasai. Nah, kalian bisa berlatih soal atau kemudian kalian bisa mengikuti tryout. Sekarang kan sudah banyak tryout gratis. Ada juga yang disediakan oleh bimbel-bimbel online itu tryoutnya. Kalian bisa ikuti sejauh mana materi yang sudah kalian pelajari. Karena dengan banyak berlatih soal, dengan banyak mengikuti tryout, maka kalian akan semakin banyak menemukan hal-hal baru atau soal-soal baru, materi-materi baru yang mungkin belum kalian pelajari sebelumnya. Nah, ini juga penting. Jadi setelah kalian tentukan metode belajar, kemudian kalian cari materi sebanyaknya, kemudian kalian coba ikut tryout dan juga coba kalian banyak-banyak berlatih soal. Yang kelima adalah konsisten dan berdoa pastinya. Nah, konsisten ini dalam artian kalian belajarnya itu kalau bisa kalian pelajari saja setiap hari. Jadi jangan sampai kalian besok mau ujian, hari ini baru mau belajar, atau mungkin berapa hari lagi mau ujian, kalian mau belajar dari sekarang. Semua materi kalian pelajari dan itu sangat-sangatlah tidak efektif. Jadi belajarnya itu sedikit-sedikit. Jadi hari ini mungkin belajarnya cuma 10 menit, nggak apa-apa baca saja 10 menit. Atau besok mungkin baca lagi 20 menit, cari materi. Atau hari ini belajar Pancasila, besok undang-undang. Tapi secara konsisten. Nah, percuma kalian belajarnya satu hari atau satu malam, seluruh pelajaran kalian pelajari saat itu, maka konsentrasi kalian buyar. Kalian tidak mendapatkan apa-apa. Alhasil apa yang diujikan dalam ujian tes SKDCAT nantinya, kalian tidak bisa menjawab. Dan tentunya kalian gugur dalam tes SKDCAT ini. Pastinya kuncinya adalah konsisten. Belajar yang konsisten itu sangat-sangat penting. Dan jangan lupa diiringi dengan doa. Tentu apapun kegiatan ataupun apapun aktivitas yang kita tekuni atau yang kita laksanakan, doa itu yang lebih penting atau yang paling utama. Jadi berdoa terlebih dahulu sebelum kalian belajar, kemudian akhiri pembelajaran dengan doa juga. Nah, mungkin itu saja tips yang dapat aku berikan atau aku share kepada kalian, dan juga itu yang pernah aku gunakan juga saat belajar tes SKDCAT ini. Mungkin ini bisa menjadi referensi kalian untuk nantinya bisa kalian terapkan dalam proses pembelajaran kalian untuk menghadapi tes SKDCAT ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan ada informasi untuk kalian yang ingin mengikuti bimbingan belajar atau bimbel online, silakan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa kunjungi IG aku Milik Umri. Di sana kalian bisa mengikuti bimbel kelas online-nya. Dan tentunya kita akan sharing-sharing tentang informasi CPNS di sana. Oke, jika masih ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan nanti akan aku jawab di video-video selanjutnya, atau mungkin akan aku balas langsung di komentar yang kalian tanyakan. Sekali lagi terima kasih, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.